pelaksanaan manajemen kurikulum dan pengajaran yang Bapak terapkan di sekolah Bapak ini? Pelaksanaan kegiatan pengajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka itu melalui beberapa tahap, ya. Tahap 1 dulu kelas 1 dan 4 tahun 2022 kalau nggak salah. Di 2023 itu bertambah lagi kelas 2 dan 5. Kemudian ini terakhir di tahun 2024 itu kelas 3 dan 6. Jadi sepenuhnya untuk kurikulum Merdeka itu kita sudah melaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti kurikulum Merdeka ini Pak udah diberlakukan secara keseluruhan ya dari kelas 1 Ya, sampai 6? diberlakukan sudah. Ya, sekalipun Satras kita itu kan belum terpenuhi secara keseluruhan. Kemudian ya untuk buku-buku kita sudah terpenuhi, tapi bertalian dengan pembekalan guru itu baru dilaksanakan pembekalan di tingkat kecamatan melalui Kombel, ya, melalui KKG, komunitas belajar. Tapi juga ada sebagian guru yang sudah diberikan pembekalan sampai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik Pak, selanjutnya bagaimanakah sistem perekrutan tenaga kependidikan di sekolah Bapak? Nah, kalau sistem perekrutan, karena saya juga baru di sini ya, saya bertugas di sini mulai tanggal 3 November 2022. Jadi tanggal 3 November nanti baru 2 tahun. Ya, nah itu karena saya ingat betul ya, itu pas hari lahir saya di 3 November. Jadi kalau ulang tahun 3 November berarti ulang tahun kerja saya juga. Ya. Jadi kalau untuk perekrutan saya ya menata laksana yang sudah ada. Saya belum ada merekrut tenaga baru kecuali tenaga kebersihan 1 orang gitu ya. Kalau untuk tenaga pendidik ya saya melaksanakan warisan aja dari yang dulu, dari rekrutan hasil kepala sekolah yang dulu ya. Jadi itu. Selanjutnya, seberapa besar kebebasan yang Bapak berikan kepada guru-guru kelas dalam merancang pembelajaran di kelas? Kalau kebebasan dalam pembelajaran saya berikan seluas-luasnya untuk berinovasi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan berbasis IT ataupun hal-hal yang sifatnya modern. Jadi anak-anak jangan juga terlalu diterapkan dengan metode ceramah ya. Yang anak-anak duduk memperhatikan, tidak seperti itu lagi. Karena kita juga di sekolah ini sudah kita berikan fasilitas ya, IT-nya ada, ya kan, internet ada, kemudian saprasnya juga dari dinas kabupaten sudah disiapkan, ada LCD proyektor beberapa. Jadi saya berikan dengan teman-teman guru itu untuk berinovasi ya. Kalau bicara bisa nggak bisa ya namanya kita sebagai guru kita harus belajar ya, belajar berkembang bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menarik buat anak-anak kita ya. Jadi kalau kita selalu artinya menggunakan pembelajaran, kita ini kan harus bergeser. Kalau dulu bergeser dari papan tulis dengan kapur tulis, kemudian bergeser dari papan tulis ke spidol. Nah sekarang kita belajar meninggalkan itu ya. Jadi harus belajar berinovasi, pembelajaran berbasis IT, ada proyektor, kemudian sekolah kita sudah disediakan Chromebook ya. Chromebook kita sekarang ada 90 unit ya. Jadi kemarin anak-anak gladi bersih persiapan asesmen untuk kelas 5 itu sudah kita laksanakan berbasis online. Itu ada, kita punya lab komputer sudah di tahun ini kita sudah dibangunkan lab komputer. Kemudian sarananya juga ada, jadi kurang apa lagi ya, tinggal teman-teman semangat teman-teman ya, saya harapkan semua bisa menggunakan itu ya. Tapi ya memang masih ada beberapa rekan guru yang memang belum terlalu paham ya, kita maklumi, terutama guru-guru yang mungkin agak lanjut sudah usianya ya. Ya tapi tetap kita harus belajar ya. Tuh, semangat berinovasi itu penting ya untuk pembelajaran anak kita. Dan kalau dilihat dari prestasi ya anak didik kita udah lumayan lah prestasinya ya. Karena dilihat dari rapot pendidikan
tahun 2023 2024 ini mudah-mudahan literasi numerasinya bagus, tapi kemarin sudah hijau gitu ya, literasi numerasi sudah hijau. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kelompok kerja guru yang dibentuk untuk mengembangkan kurikulum tersebut? Ya, kita pada saat akreditas itu kan ada tim pembedah, kemudian pembuat kurikulum ya, itu kita buat ada timnya ya. Kemudian alhamdulillah pada saat akreditas kemarin saya baru masuk kena akreditas ini, udah ya lumayan kerja keras, tapi alhamdulillah kita bisa memperoleh akreditas A gemuk lah ya, A gemuk ya, lumayan lah ya, itu berkat kerjasama semua teman-teman lah. Kalian dengan kurikulum Merdeka ya kita laksanakan sesuai dengan artinya pedoman yang ada. Tapi ya kalau bicara maksimal kita pasti belum maksimal, bukan cuma sekolah kita tapi seluruh Indonesia. Pertalian dengan kurikulum Merdeka ini juga masih sebagian masih taraf adaptasi perubahan dari kurikulum satuan pendidikan ya. Kemudian kebijakan Mas Menteri yang sekarang juga menyulut fenomena ya, kemudian menyulut isu juga, ada yang isu bagus dan tidak bagus, semua memang seperti itu. Jadi memang ya kalau kita bicara sekolah, apa iya sekolah ini bisa dilaksanakan hanya dengan aplikasi ya. Jadi memandang Indonesia ini jangan Jakarta gitu ya, memandang Indonesia ini ya Papua coba dilihat ya. Di Kalimantan Timur ini banyak yang ekstrim. Ya kalau sangat-sangat mungkin ya sebagian dah bisa terjangkau lah, tapi bagaimana Tabang, bagaimana Kembang Janggut, ya kan? Jadi itu, jadi mungkin ya menurut saya ya karakter seorang guru itu lebih penting daripada aplikasi. Ya. Jadi jangan guru ini dijadikan model sebagai pemateri. Ya, guru ini kan harus membentuk karakter anak. Ya, kalau aplikasi, saya nanya, aplikasi secanggih apapun bisa nggak bentuk karakter anak? Ya kan? Nah, kalian yang masih muda-muda, ya, artinya hal ini juga dijadikan representatif lah ya buat ke depan. Ya kalau kayak bapak, ya mungkin 5 tahun lagi udah selesai ya, udah pensiun. Ya yang masih muda-muda ini jadikan, karena saya dulu juga mau jadi guru, saya punya model gitu loh. Di SD ada model saya, guru saya, idola saya ini begini, di SMP begini, pada saat di SLTA di pendidikan guru, oh ini model saya nih, bagus nih bapak ini, ibu ini ya. Pada saat kuliah biasanya juga kita punya idola, itu dosen kita ya sebagai model. Nah itu yang kita kumpulkan dijadikan bahan untuk kita nanti kan bakal jadi guru juga toh. Nah itu yang penting seperti itu. Jadi jangan sampai kita di bangku kuliah kita punya semangat tinggi, ketika nanti sudah diangkat jadi entah P3K atau ASN, kita terpengaruh dengan kondisi yang ada, 7.30, 12.40 dadah ya? Nggak maju, pendidikan tuh nggak maju kalau guru itu berpikirnya 7.30, 12.40 selesai ya. Jadi kita itu tetap berpikir, bapak dulu juga seperti itu ya. Alhamdulillah apa ya, bekerja itu jadi kecintaan. Kalau dipikir gaji itu sangat-sangat tidak mendukung dulu ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah lah ya, artinya guru baru diangkat sudah mencapai 3-4 juta, itu udah. Bapak dulu baru diangkat enggak sampai 50.000 gajinya ya. Bapak tuh terima gaji pertama aja nangis, 48.200 ya memang zaman itu ya masih bisa hidup ya. Kalau bicara hidup tuh urusan Allah Ta'ala ya, tapi ya berkat kita itu bersyukur, alhamdulillah ya masih bisa melampaui itu, dan sampai sekarang ya masih bisa mengabdi lah ya kan dengan negara. Jadi kondisi-kondisi terutama di tentang pendidikan ya, kalau kita
kita memang kepingin terjun di pendidikan, ya kita harus cinta sepenuhnya. Bagaimana kita membuat inovasi supaya pendidikan di Indonesia ini maju ya. Gitu. Ya, saya rasa penting lah kita tanamkan. Jadi ya mudah-mudahan nanti Menteri Kemendikbud yang baru ini bisa memberikan panduan yang bagus lah, seperti yang diberikan oleh tokoh politik nasional, tokoh ya bangsa ya, seperti yang disampaikan Bapak Yusuf Kala, itu perlu menjadi renungan bahwa Indonesia ini kalau pendidikan jangan memakai kiblatnya Finlandia, jangan kiblatnya Singapura, jangan kiblatnya negara-negara yang sudah maju, kemudian pendapatan per kapitanya, pendapatan ekonominya tinggi. Kalau Singapura, dia belajar, dia keluar ketemu objeknya. Kita belum. Makanya kita itu disuruh belajar dengan India, dengan Cina, yang memang pendapatan per kapitanya kecil tapi orangnya cerdas. Orang India itu banyak memimpin di Amerika, di Inggris, jadi tokoh-tokoh pengusaha. Ya, India. Nah itu, tapi yang paling penting itu rasa cinta terhadap bangsa itu. Yang jangan NKRI harga mati cuma slogan, ya kan? Jadi pejabat NKRI harga mati, tapi produk yang dia pakai produk luar semua. Nah, presiden, wah begini, nanti heli dari Dirgantara dipakai, begitu dia jadi presiden dia malah milih heli produk Amerika, mobil SMK-nya nggak ada cerita, yang dilulukan dari awal. Ya, kita nggak ngorek jeleknya, tapi fakta, gitu loh ya. Jadi kita nih jadi tokoh pemuda, kalian-kalian ya harus berpikir kritis bagaimana mencetak kader bangsa ini untuk ke depan yang katanya mau mencapai Indonesia emas, ya kan? Bagaimana Indonesia emas kalau menterinya hanya berbisnis aplikasi, kaya dia di kementerian itu, apalagi di Kemendikbud udah berapa aplikasi yang dia jual, termasuk dirubahnya nih sampai ke perguruan tinggi. Akhirnya apa? Ya dosen-dosen itu juga, mohon maaf ini kerja dia berhitung materi, bukan berhitung membentuk produk karakter mahasiswa supaya berbaik, itu enggak, ya kan? Contoh, kalau sudah lulusan, dosen-dosennya lulusan luar negeri dengan lulusan lokal, mereka agak miring-miring sedikit. Ya saya enggak orang lain, adik sepupu saya ada di situ, dosen S3 bahasa Inggris. Bu Desi tahu, Desi Rosmawati itu dia dosen S2 bahasa Inggris. Ya S3-nya di luar, S2-nya di luar. Bukan main. Sering Bapak nasihati juga. Enggak usah sok-sokan juga, saya bilang. Iya. Benar. Ya, jadi ya artinya kita hargailah produk dalam negeri pun juga enggak kalah bagus, tergantung manusianya. Tuh, jadi di Unmul itu persaingan seperti itu udah luar biasa. Saya juga kalau dia cerita dengan saya pas jalan ke rumah, ya nggak usah sok-sok amat kamu mentang-mentang lulusan luar, ya, tinggal manusianya, saya bilang. Makanya di Unmul itu dia ada blok-bloknya sudah, kelompok dosen, kelompok itu sudah. Kalau dia itu ya mohon maaf ya, cita-citanya emang jadi Unmul nomor 1 memang ya. Ya nggak apa-apa sih, saya bilang kalau kamu bisa ya, boleh-boleh aja. Ya kalau pintar-pintar, tapi saya bilang etika boleh juga dipakai ya, gitu. Jadi itu yang kondisi kita loh ya, nggak cerita di luar, tapi ya kondisi pendidikan kita seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ada perubahan baik di yang akan datang, ya kan. Menterinya tidak berbisnis saja, ya kan. Apalagi? Baik Pak, selanjutnya itu mengenai kurikulum merdeka lagi. Jadi kan Bapak tadi sudah jelaskan juga tentang kurikulum merdeka ini, apalagi perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah, pertanyaan saya, tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama perubahan kurikulum ini? Ya, kalau bicara tantangan kita bicara histori kurikulum ya. Nah, histori kurikulum saya sudah mengalami berapa kurikulum, ya kan? Saya ini bertugas dari tahun 90.
pada saat saya lulus SPG dulu tahun 88 itu gencar-gencarnya mungkin kalian pernah dengar metode SAS berubah ke metode CBSA. Nah, cara belajar siswa aktif kalian belum mengalami jelas ya itu ya. Jadi perubahan dari metode SAS yang ini. Nah di CBSA nggak boleh sudah ini itu sampai sekarang I apa ini sekarang juga seperti itu. Kalau dulu kan metode SAS ini BUDID Budi. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh BUDID ya. Ada perubahan. Intinya kurikulum berubah itu sebenarnya kebanyakan itu sekedar istilah saja. Contoh modul ajar dengan rencana pembelajaran, ya kan? KBM, ya kan? Di dalam RPP itu ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Tapi di apa? Di modul ajar alur tujuan pembelajaran namanya ya diganti-ganti sama mereka. Ganti dapat duit itu loh. Paham ya? Nah, proyek itu ganti dapat duit. Ada ATP, ada TP, ya kan? RPP ganti modul ajar, KBM jadi ATP, ya begitu. Ya sebetulnya nggak ada yang berubah. Kalau bicara sekarang pendidikan lebih berkarakter, apa bedanya dulu juga berkarakter, malah lebih etis lagi, anak-anaknya lebih sopan, ya. Sekarang kalau kita di rumah aja udah duduk masing-masing berlima, bapak, ibu, anak, masing-masing nggak bertegur sapa kadang-kadang. Disuruh makan, ayo makan, iya mak bentar, masih aja. Ini yang bahaya. Sedangkan negara-negara besar ini dia mencoba membendung ini, ingin mengembalikan. Amerika itu dia kepingin anaknya tuh satu hari tidak pegang HP sekarang, ya. Karena pengaruhnya udah mendarah daging ini luar biasa. Jadi kita ini belajar yang belum terlanjur, belajar membatasi. Kita juga di rumah, artinya dengan orang tua ketika ada di rumah, udahlah sekali-sekali Bang, taruh HP-nya, nggak usah lama lah, 20 menit lah, ya. 20 menit nggak pegang HP, coba ngobrol dengan keluarga. Kita ini kalau kehilangan paket udah pusing sudah, kayak mau kiamat, ya. Bener nggak ini? Nah, iya kan, betapa pengaruhnya ini luar biasa, ya. Gitu. Jadi pendidikan tuh nggak bisa dengan ini, gitu loh. Sekarang anak-anaknya apa? Akhirnya pintar mencontek. Iya. Kenapa nggak pintar? Diberi PR guru. Bahkan jawaban guru yang standar itu kalah dengan jawaban dia. Karena dia buka Google. Tapi ketika dia disuruh mendeskripsikan apa yang dia buat, dia nggak bisa. Dia mencontek, ya, mencontek narasinya aja dia contek. Tapi begitu disuruh mengembangkan apa sih? Makanya guru itu dituntut jangan textbook. Kenapa? Jadi kalau ada dibuka dulu, cari wawasannya tuh di mana, ya kan? Bapak aja kalau misalnya ada kegiatan ini nanti ya Pak, pada peresmian ini, saya bilang temanya apa? Saya buka tema, saya cari literasinya, saya buat. Jadi ketika sambutan, ini kuncinya di sini, ya. Jadi jangan juga kita juga artinya ada fasilitas yang gunakan, tapi juga kita harus jangan standar gitu loh. Jangan apa yang dia buka ya kita harus cari lagi literasinya seperti apa pengembangannya. Gitu. Jadi kalau bicara ya perubahan ya seperti itu kalau menurut saya, yang saya tahu selama ini, termasuk bicara pendidikan karakter. Kalau dulu lebih berkarakter loh. Zaman dulu itu dibariskan, anak dilihat. Jadi kalau guru mau periksa kuku, periksa kerapian nggak perlu di dalam. Ketika baris pagi masuk udah. Bajumu masukkan. Rambutmu panjang potong, kukumu ya. Nah, begitu masuk periksa. Itu jadi kalau sekarang baru dilulukan tentang karakter, dulu tuh sudah berkarakter. Cuma istilahnya saja beda-beda, ya.
Kalau Bapak merasa pendidikan itu dari dulu nggak berubah sih, apa yang mau ditanamkan tentang budi pekerti, tentang pengetahuan, tentang keterampilan, kan kuncinya di tiga ini, ya kan? Siapa yang berperan? Ya kita guru, orang tua lebih banyak, ya. Apa filternya? Agama, ya kan begitu. Jadi kalau kurikulum, ya itu menurut saya, ya, yang simpel saja kita, ya. Di bedah apapun mereka lebih ke arah istilah-istilah, ya, artinya ini loh saya yang buat kurikulum istilahnya harus begini, ya nanti ganti lagi nih kurikulum merdeka ganti apa lagi, ya pasti sudah, ya apa lagi nanti, ya apakah kurikulum merdeka yang disempurnakan, kan dulu begitu, kurikulum apa K13 yang disempurnakan, ya begitu apa-apalah lagi, ya. Ya, kalau bicara guru sebenarnya kembalinya ke kita, pemerintah ini sudah menyiapkan saprasnya benar apa enggak? Ya kan kurikulumnya dibuat, bukunya nggak ada, udah biasa. Kita yang kalang kabut di lapangan, udah biasa itu. Tapi zaman Bapak sekolah, ya tahun 76, 78 itu zaman pemerintahan Pak Harto, bukan Bapak mau muji, tapi memang jempol dua. Kenapa Bapak bilang jempol dua? Sekolahnya dibuatkan, bukunya dilengkapi, bahkan berlimpah. Lalu belajar. Ya, zaman dulu nggak ada beli buku, nggak ada beli LKS tugas guru, itu semua dibuat oleh guru. Ya, sekalipun manual. Manual itu ada nilai positifnya. Tulisan bagus-bagus, coba sekarang tulisan. Ya, tulisan raid itu hampir anak-anak sulit, termasuk kalian mungkin sulit tulis raid, ya ada yang tulis balok aja, mau tulis putus-putus, ya karena memang menulis indah dulu ada pembelajarannya, ya jadi sekarang ini pemerintah ini ya karena unsur yang berkuasa ini, kalau unsurnya kan bukan unsur ahli, ya unsurnya unsur politik. Jadi siapa yang berpolitik, yang kuat politik, yang menang itu yang berkuasa. Gak peduli. Salah satu contoh Kemendikbud. Orang bukan ahli pendidikan loh, ahli Grab dijadikan Kemendikbud, iya kan? Ya terserah kalian bisa nerima dengan omongan saya atau enggak, saya nggak tahu. Ya ini menurut kacamata saya. Apa nggak ada kak orang ahli pendidikan satu Indonesia nih yang bagus-bagus? Kalau sekarang kondisinya Pak Prabowo memilih Sekjen PP Muhammadiyah dijadikan Kemendikbud untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya rasa nggak salah-salah. Muhammadiyah itu juga termasuk militan yang memberikan perubahan tentang pendidikan di Indonesia. Nggak salah beliau, saya anggap benar nih, ada benernya. Tinggal kita lihat actionnya beliau nanti seperti apa, ya. Kalau orang-orang pendidikan yang berkuasa, yang benar-benar didudukan, ya mudah-mudahan hasilnya baik. Harapan saya itu seperti itu. Jangan orang ahli bisnis dijadikan Kemendikbud. Terus mau merubah kondisi, mau kayak merubah membalik telapak tangan. Dia melihatnya Jakarta. Orang yang tidak pernah turun ke lapangan. Bener. Semua mau dipimpin pakai aplikasi. Kadang-kadang sekolah ada yang nggak punya listrik. Jangan bicara internet, listrik aja di hulu tuh ada yang listriknya cuma malam, ada di daerah Tabang itu. Terus teman-teman tuh juga kalau ditelepon, teman saya tuh, lari-lari ke gunung dulu cari signal. Ya, aplikasi apa yang bisa hidup di tempat seperti itu? Tapi kan mereka butuh pendidikan, ya kan? Nah, sadar nggak kementerian dengan kondisi guru yang di tempat seperti itu? Kami ini kalau ketemu di Tenggarong pelatihan tuh, guru itu ada yang sampai hari ini jangankan kurikulum 13, KTSP aja mereka nggak tahu, ada yang masih. Coba pikir, sedih nggak? Pernah itu pelatihan tuh dengan kepala sekolah ngumpul kita, Pak, tempat saya tuh nih pernah didatangi orang, Pak, di sidang bahasa Kutai. Ya aku tuh nggak apa, Pak. Ya pokoknya seadanya mah tuh ngajar guru di situ. Buku-buku, Pak. Ini pernah kami dapat. Orang udah jarang kurikulum merdeka, kurikulum 13 kami, KTSP aja kami ditaruh. Coba
berapa tahun Indonesia merdeka. Nah, iya kan? Jadi pemerataan itu belum. Makanya jangan melihat itu langsung ke ruang angkasa. Kemendikbud kita kan mimpinya terlalu tinggi dia. Ya? Nah, itu kondisi yang sekarang lah, ya, yang kita rasa. Ya. Apalagi kira-kira? Selanjutnya Pak, menurut Bapak nih secara pendapat Bapak pribadi Ya. menjadi kepala sekolah nih, menurut Bapak melihat kurikulum Merdeka nih apakah relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sekarang? Ya kalau bicara relevan tidak relevan, ya isi kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama ya dengan kurikulum yang dulu, ya kan? Tentang pengetahuan, keterampilan, karakter, yang semua mau membangun itu. Jadi wujud kesempurnaan wujud kesempurnaan sebuah kurikulum itu di 3 aspek itu kan harus terpenuhi, ya kan? Kalau bicara relevan tidak relevan ya pasti relevan. Cuma yang menjadi persoalan itu kan daya dukung, ya kan? Daya dukung di setiap sekolah itu kan beda-beda, ya kan? Ya kalau bicara kurikulum ini sekalipun ada perubahannya, mau tidak mau semua juga harus bisa menyesuaikan. Jadi kalau relevan tidak relevan itu sifatnya relatif kalau menurut saya, ya, saya pribadi, ya. Ya kalau memang bicara harus dilaksanakan, ya itu memang kewajiban ya harus kita laksanakan, ya, harus kita laksanakan, nggak masalah. Pak, selanjutnya pertanyaannya itu seberapa sering komite sekolah mengadakan rapat dan membahas isu-isu pendidikan di sekolah ini, dan juga topik apa saja yang sering dibahas? Ya. Kalau bicara komite sekolah, pada saat Bapak bertugas di sini, Bapak langsung revisi itu komite sekolah, dan alhamdulillah kalau bicara peran aktif orang tua dan komite sekolah udah bagus di sekolah ini. Ya saya anggap ada nilai plusnya, ya. Sudah mungkin ya 65-70% lah sudah orang tua di sekolah kita ini ikut aktif, ya. Cuma belum bisa sepenuhnya, ya. Ya, terbukti di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu mereka bantu, ya. Ya sekolah juga punya anggaran, cuma anggaran sekolah itu kan kadang terbatas, ya. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler kan kita ini ada pramuka, ada tari, ada drum band, ada sekarang ini yang baru ketapel, ya. Kemudian ada olahraga juga. Nah ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang kerjasama juga dengan komite sekolah, termasuk misalnya tenaga kependidikan untuk security. Nah kita memang pada saat rapat tahun 2022 dengan komite kita sampaikan, karena kita juga ada guru honor, sekolah ini membayar guru honor, kemudian ada tenaga kependidikan juga, tugas kebersihan dengan admin itu juga honor. Nah, itu kita anggaran untuk security, saya bilang kita belum bisa, tapi akhirnya kesepakatan dengan komite sekolah, itu komite sekolah yang membantu. Jadi untuk Pak Security, Pak Pur itu yang menggaji komite, ya. Dari mana? Dari iuran kesepakatan mereka, iuran untuk siswa per siswa, kemudian ada yang 3 siswa itu bayar 2 saja, ada yang nggak mampu juga nggak dikenakan biaya, ya kan? Nah, kemudian tata kelola keuangannya ya mereka yang kumpul, mereka yang membayarkan. Jadi bukan sekolah, murni segala sesuatu yang dilakukan oleh komite sekolah itu murni dikelola komite sekolah, ya. Jadi ada kegiatan Basnas juga, ini nanti juga komite sekolah, ya, 2.000 per siswa per hari itu lari ke Basnas. Itu kebetulan ketua komite sekolah kita itu ketua Basnas kecamatan juga, ya. Jadi ya beliau yang mengakomodir itu, ya. Jadi jenis pembiayaan yang ditangani oleh komite sekolah sepenuhnya komite sekolah. Jadi guru itu kadang cuma mengumpulkan aja, misalnya bulan ini kumpul biaya iuran komitenya, ya. Setelah terkumpul nanti ada petugas dari komite sekolah, bendaharanya datang mengambil kelas-kelas untuk dikumpulkan. Selanjutnya tata kelola laporan semua dibuat oleh komite sekolah. Jadi kita belajar memberdayakan seperti itu, karena dengan seperti itu kita bisa kuat sekolah ini.
ya. Pengalaman saya pada saat di SD 09, saya mimpin 09 mulai tahun 2012 sampai 2022 kemarin, ya ada perubahan-perubahan besar, ya. Bahkan kita melaksanakan hajat besar lomba drum band tingkat nasional di Yogyakarta itu sepenuhnya mandiri, ya. Nilai dananya kalau tidak salah itu saya tahu dari komite itu sekitar hampir 600 juta, 500 sekian juta, itu murni swadaya, ya. Ya saya juga jadi kepala sekolah waktu itu tiket pesawat beli sendiri juga, ya. Nggak gratis, nggak ada yang gratis, yang namanya kebersamaan, ya. Jadi apa yang nggak bisa dengan kita saling terbuka, saling bersama, itu bisa semua. Makanya apa yang menjadi pengalaman saya di sana kita terapkan di sini pelan-pelan, ya. Saya dulu juga butuh proses 4 tahun di 09 itu 2012, 2016 kita bisa go nasional sekolah, ya. Itu lumayan, ya. Ya ini di sini juga saya baru nanti November tanggal 3 baru saya 2 tahun, kan. Ini bagus, tapi kalau perubahan enggak banyak anak-anak prestasinya, ya, lomba gerak jalan, prestasi agak kegiatan, semua kegiatan aktif dan artinya memperoleh prestasi. Yang kemarin prestasi di tingkat provinsi kita lomba bertutur, kita juara 2 tingkat provinsi, ya, alhamdulillah itu juga satu prestasi dari anak-anak, ya. Orang tua juga luar biasa mendukung, ya. Jadi itu intinya, bersinergi antara orang tua dan sekolah, komunikasi baik, insya Allah apapun kendala sekolah bisa kita lalui, ya. Selanjutnya itu pertanyaannya mengenai manajemen anggaran, Pak. Bagaimana Bapak selaku kepala sekolah di sekolah ini melakukan pelaksanaan manajemen anggaran dan juga pembiayaan, serta bagaimana sistem pelaporan keuangan sekolah ini? Ya, berkaitan dengan anggaran, ya. Kalau anggaran saya sejak dulu jadi kepala sekolah, mulai di SD 012 sampai sekarang, berarti saya menjadi kepala sekolah itu udah 13, 2010 juga di 05 1 tahun, 13 ini jalan 15 tahun. Saya nggak pernah belanja, ya. Saya nggak pernah belanja dengan misalnya mau sekolah mau beli ini, ya penyedia barang saya suruh belanja, bendahara, admin. Saya tahunya kalau sudah belanja saya cek barangnya sudah ada, oke, sesuai spek yang diminta dalam RKA, nilainya sama, pajak udah dibayar, semua tanda tangan pertanggungjawaban, ya. Jadi betul-betul real, transparan, kita buka, ya. Jadi ada tim, ya. Dari dulu saya nggak pernah, makanya kalau ada audit dari inspektorat atau dari mana, ya nggak repot-repot amat, saya santai saja, ya. Kita buka apa adanya, silahkan ngomong, ya. Barang yang ada apa semua lengkap, ya. Jadi kita belajar dari situ loh. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin itu belajar transparan dengan guru, dengan semuanya, ya. Jangan nanti kepala sekolah yang pegang duit, kepala sekolah juga yang belanja, jadi borongan. Akhirnya apa? Pada saat pertanggungjawaban umat bikin SPJ sendiri. Jadi kalau ada kepala sekolah bikin SPJ itu biasanya dia nggak kerja sama tuh. Gitu ya. Iya, makanya saya kalau ada audit apa ya tim saya panggil, nah, bendaharanya, ini adminnya, nah, ya belakang. Ya tim juga pasti diwawancarai, ke guru kemana, ya. Ya kita belajar agar mengelola anggaran, belajar baik lah, ya. Belajar diberi amanat itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Saya rasa kalau bicara keuangan, ya kita dari awal rapat dengan Dewan Guru, menyusun RKA juga kita buka semua, ya, kita sampaikan. Baik, Pak, selanjutnya pertanyaannya itu bagaimanakah sistem pelaksanaan manajemen kepada ketenagaan yang ada di sekolah ini? Nah, kalau pelaksanaan manajemen ini manajemen apa? Manajemen sekolah. Ya, kalau manajemen kan kita itu biasanya di awal tahun kita rapat itu. Rapat awal tahun, rapat penyusun anggaran, rapat pembagian tugas, ya, rapat pembagian
tugas itu saya tidak harus 2-3 tahun saya rolling. 1 tahun setelah saya melakukan kegiatan observasi, supervisi, saya nilai gitu. Bisa jadi mungkin 1 tahun saya rolling. Ya, kita memandang ada kebutuhan dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh guru ya. Jadi ya itu selalu kita buat ya di awal tahun, nanti baru kita laksanakan kegiatan observasi, supervisi klinis tentang pembelajaran guru ya kan. Itu penting itu supaya kita bisa menata laksana, mengatur guru ini bagus di tempat ini, guru ini di sini. Baik Bapak, menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pelaksanaan manajemen dalam perpustakaan, kesehatan atau UKS, keamanan dan juga laboratorium di dalam sekolah. Ya. Kalau untuk manajemen UKS karena memang kita belum punya manajemen perpustakaan dulu ya. Nah, ini rata-rata nih di kecamatan Sangasanga rata-rata kalau perpustakaan ini belum punya tenaga pustakawan ya. Jadi kalau ada temannya nanti yang kuliah jurusan pustakawan, saya mau juga itu ya. Karena sangat dibutuhkan. Ya sangat dibutuhkan ya. Nah, jurusan pustakawan ini butuh ya, sekolah. Ya sekarang sementara ini dihandle oleh guru. Guru tugasnya udah banyak. Paling-paling dia cuma datang, buka, kemudian ada anak-anak pinjam, isi buku peminjaman, buku pengembalian, udah besok gitu lagi. Jadi manajemen perpustakaan ini belum aktif, belum maksimal bisa kita lakukan. Yang pertama karena satpas kita juga belum terpenuhi secara utuh. Ya kalau buku-buku itu belum lengkap sih ya. Artinya belum lengkap. Kemudian tenaganya juga sekedar untuk mengisi syarat aja masih ini belak-belakan aja kita bicara ya. Karena memang kita masih butuh ini, butuh tenaga ahlinya belum ada. Sementara umur kayaknya baru mulai ada jurusan pustakawan ya. Kayaknya sudah ada belum itu? Belum ada sih Pak. Nah itu kan seharusnya ada gitu loh ya. Iya. Kita itu kesulitan di situ ya. Kita kadang-kadang begini, ada tenaga lulusan D2, SMTA. Ya nanti mau tidak mau kita magangkan di dinas kearsipan perpustakaan, belajar di sana. Nanti ya kadang ada yang 3 bulan untuk programnya kan. Kebetulan ada teman saya juga di perpustakaan, disuruhnya juga, cuma kita belum punya tenaganya di sini. Saya mau rekrut bertalian dengan anggaran kita masih kesulitan ya kan. Jadi kalau untuk perpustakaan manajemennya seperti itu masih standar ya, belum bisa maksimal. Kemudian untuk UKS ya, UKS itu dihandle dengan guru UKS ya. Ya juga artinya di sekolah ini juga belum maksimal terlaksana bagus ya, karena untuk slogan bebas asap rokok ya mohon maaf karena gurunya masih ada yang merokok ya. Ya sekalipun merokoknya di dapur, saya anggap itu juga masih melanggar aturan. Namanya bebas asap rokok itu nggak ada sama sekali seharusnya di sekolah ya. Ya kita nggak bisa secara langsung untuk melakukan itu ya, mau nggak mau kita pelan-pelan ya. Kemudian ya belum maksimal juga karena Sapras itu baru kemarin itu kita dibangunkan UKS, kemudian Sapras dalamnya itu seperti ranjang, toilet dan ada sudah, cuma belum maksimal. Tenaga dokter kecil juga sudah ada pelatihan, cuma secara maksimal dilaksanakan itu belum ya. Cuma hanya standar, paling pada saat upacara ada jadi petugas dokter kecil, ada beberapa ya obat-obat di situ ya standar saja seperti obat-obat minyak gosok begini ya kan, kemudian ya obat merah dan itu aja sih, belum maksimal lah. Pelatihan juga dari pihak puskesmas juga belum maksimal ya. Tuh, kemudian kalau untuk apa tadi, kantin ya, keamanan. Nah keamanan alhamdulillah kita aman ya, alhamdulillah selama ini aman ya. Artinya ada petugas security, kemudian kalau malam itu kita punya CCTV ya, ada CCTV sekolah. Nah ini saya bisa lihat ini ya, malam pun kondisi sekolah ini sampai ke belakang itu udah, nanti tinggal kita geser-geser aja ya, itu
bisa saya melihat pakai HP saya ini bisa ya. Jadi malam sampai ke belakang itu bisa kita lihat, bisa kita monitor. Misalnya saya jam 11 bangun, saya buka aplikasi, saya bisa lihat kondisi sekolah. Nah, jadi untuk monitor CCTV ini Bapak sendiri yang pegang? Teman-teman ada juga ya, kita bagi ya, teman-teman juga. Artinya kalau seperti ini kan security keamanan ya jangan saya aja, yang lain juga bisa ya. Termasuk ruangan saya ini ada CCTV-nya ini. Jadi jangan ngasih amplop. Ya, jadi kita itu belajar terbuka semua ya. Ruang guru saya belum saya kasih karena masih lebih urgent. Daerah-daerah itu kan lorong belakang apa ya, ada depan halaman ya. Yang urgent dulu kita beri. Ya saya rencana sih kepinginnya nanti kalau bisa terpenuhi itu ruang kelas itu saya berikan CCTV, kemudian berikan speaker aktif. Jadi kita tinggal lihat nih di sini kelas mana yang nggak ada gurunya ya. Kita tinggal halo-halo dari sini bisa. Contoh di SD 012 Balikpapan. Karena Bapak dulu tahun 2012 pernah kunjungan SD Adiwiata ya. CCTV begitu enggak ada dari sekolah beli, dari komite aja. Tapi ya komitenya dimaklumi dan Lanut ketuanya, Kapolda, ya kan kita di itu bisa, kita paling banter ya komite bantu kipas angin di kelas ya kan, boleh lah ya. Jadi tidak harus kita mimpinya tinggi juga, menyesuaikan kondisi ya. Jadi saya rasa kalau untuk security ya mudah-mudahan aman. Nah kemarin lihat komputer di belakang itu kan sudah dibangunkan bagus. Jadi rencana saya sapras nanti saya masukkan situ. Kemarin sudah saya teralis juga. Saya bekali pintu double ini kayak pintu kantor ini kan ada pintu teralisnya juga. Jadi ada pintunya, ada teralisnya. Jadi kalau maling nekat betul itu. Ya, betul. Jadi artinya kita jangan sembarang juga, jangan sembrono. Ya. Jadi harus kita jaga lah semua. Ya. Berarti Pak untuk laboratorium itu masih dalam tahap pembangunan seperti Sudah itu? selesai Sudah selesai. di belakang. Jadi kita tinggal ini kan kemarin asesmen sudah dilaksanakan di sana, ya. Asesmen gladi asesmen nanti tanggal 28 kita laksanakan asesmen di sana untuk kelas 5 itu, ya. Ada 30 anak langsung online menggunakan Chromebook, ya. Pakai Chromebook. Kalau kemarin kan kita offline, semi online itu pakai prompter. Oh, ada jaringan kabelnya tuh dibawa ke sana tuh jaringan kabelnya. Saya bilang udah disimpan aja, siapa yang mau merakit lagi ya. Dulu pakai laptop sekolah ada berapa dipinjam laptopnya dulu, mungkin ada laptop orang tua untuk memenuhi itu. Sekarang kita sudah alhamdulillah diberikan dari dinas kabupaten itu sapras yang cukup ya. Kita diberikan laptop untuk kepala sekolah, bendahara, admin, kemudian dilebihi 2, jadi ada 5 unit. Kita beli sendiri, ini ada melalui anggaran dana BOS kalau nggak salah ada 5 ya. Kemudian diberikan Chromebook, kemarin sudah 90 unit. Rencana Chromebook itu sejumlah siswa ya. Jadi nanti kelas 1 pun bisa pakai Chromebook. Jadi kalau sudah misalnya itu saya kepingin nanti ke depan anak-anak ini nggak ada lagi punya head buku ya, buku manual nggak ada. Maksud saya jadi nanti buku elektronik aja ya. Jadi kalau mau unggah buku tinggal berikan linknya, orang tua bisa buka bukunya. Kalau dia kepingin modul belajarnya ya silakan, mau di print tugas atau apa, salah ya. Kita udah mulai arahnya nanti ke depan seperti itu ya. Tapi tetap kehadiran guru dibutuhkan karena karakter itu tadi harus kita laksanakan ya. Kita bersyukur ada aplikasi juga bersyukur, semua bersyukur ya. Artinya ada kemudahan-kemudahan berkalian dengan pekerjaan ya, ada berkalian dengan artinya kita menjangkau menambah wawasan ilmu ya. Kita bersyukur. Saya rasa itu kalau berkalian dengan pembelajaran ya, saya rasa ya ada kemajuan lah ya. Guru-guru kita juga
beberapa memang yang mumpuni, itu kita laksanakan ini dalam komunitas belajar sekolah untuk berbagi praktek baiknya. Jadi kalau jam istirahat itu ya ada guru yang saling diskusi, berkalian dengan materi, berkalian dengan penggunaan mungkin LCD proyektor ya kan, supaya artinya pembelajaran bisa lebih maju ya. Ya saya rasa namanya tahap berjalan ya, kita maklumi juga dengan guru-guru senior kita yang ya untuk IT-nya mungkin kurang ya, kita maklumi ya, semua bisa kita akomodir ya. Dulu juga nggak ada IT, jadi aja presiden ya pendidikannya. Jadi kalau bicara sekarang jangan juga merasa kita ini mengenyam pendidikan di era modern terus kita lupa dengan pendahulu kita, nggak bisa ya. Contoh ya, sekarang ini yang menjadi dewa adalah guru penggerak, sedikit guru penggerak, sedikit guru penggerak, padahal juga banyak guru-guru yang bukan penggerak itu punya talent yang luar biasa ya. Kalau saya lihat apa yang dielulukan Kemendikbud berkaitan dengan guru penggerak, saya belum lihat hasilnya ya kan, apa yang sudah diperbuat kelompok guru penggerak. Bahkan banyak yang dikeluhkan guru penggerak enggak ngajar lagi, kesana kemari aja dia memberikan materi pelatihan, sekolahnya nggak diurusi, banyak yang seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai guru ya kita komitmen tugas kita sebagai guru seperti apa ya. Guru penggerak oke, nggak masalah ya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya berikan tentang penjelasan berkaitan dengan manajemen sekolah, tentang kurikulum, tentang kepemimpinan ya. Ya, kalau kepemimpinan itu yang pertama kita bersikap terbuka, jangan otoriter, harus gini, nggak bisa ya. Belajar jadi pemimpin humanistik ya, memanusiakan manusia itu lebih penting ya. Jadi menjaga kondisi itu, jangan merasa jadi pemimpin. Saya aja jarang duduk di ruangan ini, paling kalau ada kerjaan baru, kalau enggak ya duduk di ruangan ngobrol. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya, itu keterbatasan Bapak. Kalau ada lebihnya itu dari Allah Ta'ala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga selaku mahasiswa PG dari Universitas Munawarman mohon maaf Pak atas kurangnya kami, dan juga terima kasih atas waktu Bapak yang sudah mau kami wawancara. ya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dianggurin aja.